kita semua. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami keluarga Sabinus Kaki dan Ibu Sekundina Lodawea dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Hari ini kami diberi kesempatan untuk membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan Injil hari ini, yang dikutip dari Injil menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini, dan kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kasih-Mu kepada kami. Karena kasih-Mu-lah kami pada kesempatan ini ada di tempat ini untuk berbagi tentang sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan membimbing kami dalam sharing ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah.
karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sekarang kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Sharing akan dimulai dari saya, setelah itu istri saya. Ayat yang paling menarik bagi saya adalah ayat 27 yang menjelaskan tentang orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Saya sendiri tidak begitu mengetahui tentang orang Saduki. Karena itu saya coba mencari tahu sedikit tentang mereka. Kaum Saduki ini rupanya kebanyakan adalah imam-imam yang bertugas di bait Allah untuk mengurusi peribadatan. Mereka sangat berpegang teguh pada Taurat, yakni kelima kitab Musa. Dan kelompok ini memang tidak mengakui tentang kebangkitan. Apa persis alasannya, saya kurang tahu. Kalau mereka tidak percaya pada kebangkitan, saya kira wajar, karena mereka punya paham yang berbeda dengan Yesus dan pengikut Yesus. Pun dengan ahli Taurat, yang kebanyakan merupakan orang Farisi yang percaya pada kebangkitan. Saya adalah seorang Katolik. Agama Katolik percaya akan adanya kebangkitan. Saya selaku Katolik tahu akan hal itu. Artinya saya juga harus percaya akan adanya kebangkitan dan kehidupan kekal. Sebagaimana saya ucapkan dalam syahadat iman pada hari Minggu. Namun pernah saya merasa kurang percaya akan adanya kebangkitan itu. Pemikiran ini muncul dalam peristiwa ketika melayat teman yang telah meninggal dunia. Di dalam pikiran saya muncul bahwa manusia itu setelah mati ya habis, dan tidak ada lagi hidup setelah itu, apalagi bangkit atau memperoleh hidup yang kekal. Pemikiran itu sedikit mempengaruhi sikap saya. Karena toh tidak ada kebangkitan, maka saya tidak perlu berjuang untuk hidup baik. Syukur pemikiran itu hilang, dan saya kembali percaya pada keyakinan saya akan adanya kebangkitan dan kehidupan kekal. Keyakinan ini justru mendorong saya untuk hidup lebih baik dari hari ke hari, dengan penuh harapan kelak akan mengalami kebangkitan dan memperoleh hidup yang kekal. Apa sebenarnya
dari bagian diri saya yang akan mengalami kehidupan kekal itu roh, bukan badan. Roh yang dihembuskan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Roh itu harus dipelihara, dijaga, agar tetap hidup di dalam diri saya kini dan kelak. Bagaimana caranya agar roh itu tetap hidup? Agar roh itu senantiasa hidup, maka manusia harus melakukan hal-hal yang baik yang menjadi kebutuhan-kebutuhan roh. Yaitu apa? Mengikuti kehendak Allah, bukan terutama demi kepentingan daging atau jasmani atau badan semata. Sebagai seorang guru agama, saat saya mengajarkan tentang kebangkitan dan kehidupan kekal, saya sungguh memberi penekanan akan kehidupan roh kepada anak-anak saya. Bukan terlebih pada perihal tentang manusia yang berasal dari tanah atau debu dan kembali kepada debu. Roh itu harus diupayakan agar tetap hidup kekal. Saya percaya pada kebangkitan dan hidup kekal. Saya akan berusaha melakukan kehendak Allah agar roh yang dalam diri saya mengalami kehidupan kekal. Bagian yang menarik bagi saya dari bacaan tadi, yakni ayat 38 yang berbunyi, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Saya harus akui bahwa salah satu hal yang menakutkan bagi saya adalah kematian. Saya takut kalau saya akan mati, kalau keluarga saya mati, kalau orang-orang yang dekat dengan saya mati. Demikianlah ketakutan saya. Walau sebenarnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktu saja. Dan saya tidak tahu kapan itu terjadi. Syukurlah bahwa agama yang saya imani menjelaskan bahwa kematian tidak berakhir pada kematian itu, tetapi berlanjut pada kehidupan kekal. Hal ini pelan-pelan menyadarkan saya betapa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, sehingga tidak perlu ditakuti. Ayat yang tadi semakin meneguhkan apa yang saya imani. Ayat kitab suci itu menegaskan bahwasanya Allah itu adalah Allah orang hidup. Hidup yang dimaksudkan adalah hidup ketika di dunia ini dan hidup kekal. Hanya kalau saya mengimani Allah, maka saya akan memperoleh hidup. Tanda bahwa saya mengimani Allah adalah saya harus melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya ketika saya masih hidup di dunia ini. Karena hal ini akan menjadi bekal untuk saya memperoleh hidup yang kekal kelak. Maka saya harus berusaha untuk setia melakukan kehendak Allah agar saya memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami atas bacaan Injil hari ini. Nah, sebagai kesimpulan atas sharing kami tadi, maka yang menjadi pesan atas bacaan tadi menurut kami adalah
Yang pertama, mari kita berjuang untuk percaya akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, mari kita berusaha untuk melakukan kehendak Allah agar kita kelak mengalami kebangkitan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Demikianlah kiranya yang menjadi pesan atas bacaan hari ini, agar kita semakin dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan. Maka mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami. Kami juga bersyukur karena Engkau menganugerahkan iman akan Dikau kepada kami. Kami juga bersyukur karena Engkau menjanjikan kepada kami bahwa kami akan mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal jika kami senantiasa beriman kepadamu. Kami mohon, tambahkanlah iman kami dan ajarilah kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu. Berkati kami senantiasa di dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bermanfaat bagi kita dan dapat menginspirasi kita. Jika ada yang kurang dari sharing kami ini, kami mohon dimaklumi. Semoga sabda Allah semakin menguatkan iman kita. Salam dari kami, Pace Ebene.